akal. Amin, amin. Sama, doa yang sama. Abang. Tidak. Tadi TP yang ngomong, Kang Sumar mana? Coba Kang Sumar itu Sama-sama. Oh, Kang Sumar mana? Makasih Mikasa. Gimana bang? Iya gimana? Hmm. Oh, saya punya orang tua saya tuh itu memiliki sekolah Quran. Kalau orang sekarang itu mungkin kenalnya dengan PPA ya. Dia banyak Quran peninggalan masa-masa DITII. Kayaknya nggak ada. Nah, daripada Al-Quran itu menjadi hal yang dimanfaatkan, digunakan tidak seharusnya, Quran itu dikumpul karena sudah mulai tua ya. Antar satu mushaf itu udah berpisah-pisah gitu ya. Beliau bakar. Gak ada masalah. Al-Quran tanpa manuskrip pun gak ada masalah dengan umat Islam. Gak ada masalah. Kenapa? Karena tradisi penyampaian Al-Quran itu adalah lisan. Jadi kalau seluruh Al-Quran di atas muka bumi ini dibakar, itu gak berpengaruh terhadap eksistensi Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ada jutaan Al-Quran yang hidup. Dari sejak zaman Rasulullah sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, terus sampai sekarang santri. Jadi di Indonesia khususnya ada puluhan Al-Quran hidup. Jadi nggak masalah Quran itu mau dibakar. Yang dibakar pada zaman sahabat Rasulullah Utsman itu adalah Al-Quran yang bercampur dengan catatan-catatan kaki. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang misalnya surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, misalnya, itu nanti akan diberikan catatan-catatan kecil oleh para sahabat, sehingga ini nggak bisa dijadikan sebagai kitab yang akan disebarkan dan diperbanyak ke seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena di situ ada catatan-catatan kecil, ada gorisan-gorisan kecil, dan antar ayat itu masih belum tersusun dengan baik, gitu loh. Sehingga instrumen yang muncul pada saat itu adalah instruksi dari beliau Utsman dan para sahabat untuk membukukan Al-Quranul Karim untuk menjadi pedoman. Kenapa? Al-Quran itu kan bibayinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Manusia pada zaman itu bukan hanya di Arab sana. Manusia berpencar ke penjuru bumi. Maka Al-Quran diinstruksikan untuk kemudian dibukukan, diperbanyak sebisa mungkin. Nah, itu yang pertama. Kedua, di dunia ini bangsa yang paling kuat menghafal itu adalah bangsa Arab. Sementara bangsa di luar Arab itu susah untuk menghafal. Termasuk saya nih. Kitab Kejadian itu sudah berapa 10 tahun lebih saya hafal, dari nomor 1 sampai selesai itu nggak bisa hafal. Itu disebabkan karena tidak ada cahaya di situ. Tapi kalau Al-Quran itu bisa dihafalkan oleh siapapun. Al-Quran itu, oleh karena itulah saya katakan, ketika Al-Quran itu dibakar, yang dibakar ini adalah syukran. Wah, hebat juga ini. Saya ceramah saya bisa kaya ini. Ini baru berapa menit ini? Gitu ya, sahabat yang Ibnu Adi ya. Jadi tidak ada permasalahan. Umat Islam kehilangan manuskrip tertua pun tidak ada masalah dengan kita. Kita punya banyak penghafal Quran dari sejak zaman Rasulullah. Malah kita tahu umat Islam itu, malaikat Jibril pada saat bulan suci Ramadan
malaikat Jibril dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan talaqi. Apa itu? Rasulullah mendaraskan Al-Quranul Karim kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan tayyib, sahih, tayyib, sahih. Ya, dan Rasulullah juga menyampaikan itu kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan. Nah, bagaimana dengan kitab agama lain? Ketika kemudian Bible ini dihapuskan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Memang ada pendeta yang hafal Bible? Enggak ada. Enggak ada yang menghafal Bible itu. Itulah hebatnya, itulah salah satu mukjizat yang bisa kita temukan sampai hari ini. Islam, Yahudi, Kristen sebenarnya tidak masuk ya. Islam, Yahudi, Nasrani memiliki cerita-cerita tentang mukjizat. Nabi Abraham, kemudian Nabi Musa, kemudian siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Memiliki rentetan mukjizat. Tapi mukjizat itu hanya ada di atas lembaran kertas. Diceritain tentang Nabi Musa di Al-Quran juga ada. Diceritain tentang Nabi Isa di Al-Quran juga ada. Tetapi apa yang mereka lakoni di hadapan umat manusia pada zamannya, itu tidak bisa dirasakan oleh umatnya. Kan gitu. Tapi kalau umat Islam punya Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Harusnya kalau mereka ini ingin menyaingi Quran, harusnya Nabi Isa pun memberikan sayembara. Yang paling bagus di antara, yang paling mulia di antara pengikutku adalah yang bisa membangkitkan orang mati. Kayak gitu. Yang bisa mati disalib. Kayak gitu. Ya. Itu baru bisa. Sama Nabi Musa, yang paling mulia di antara umatku adalah yang bisa belah laut. Tapi kalau Rasulullah, yang paling mulia di antara seluruh umat itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Ya, seperti itu sahabatku. Ini para pakar semua ini yang naik ini. Guru-guru saya semua ini. Enggak, yang warna kuning enggak, Guru, enggak. Yang kuning enggak. Yang kuning ini siapa? Salam kenal Bang Arif. Iya. Yang kuning Muslim katanya. Dia ngaku-ngaku Muslim, Guru, enggak. Muslim, Bang. Bang Arif Muslim. Oh, bisa syahadat dulu, Bang. Ini mau tanya harganya ini enggak? Mau tanya harganya ini enggak? Iya, keren kali Ustaz Ali jamnya tuh, Pak. Aduh, carilah nanti di toko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, napa dong? Napa dong? Mau ngapain dong? Oji, si hidung itu. Yo, daripada kalian typing berumah gini begunung di kalian ayo. Kalau berani no, ayo langsung ayo. Ayo. Cincinnya yo. Aku enggak Bang. Saya nggak main potong kau. Jamu aja. Aku kalau cincin gak usah Bang, jamnya aja keren kali loh Bang. Cincin gak usah Bang, jam aja Bang. Iya, ini pemberian sultan semua sultan. Ini juga sultan. Kalau ini Datu Maringgi yang kasih ini. aku jam aja lah Bang, aku cincin jam. Aku bertanya aja Bang. Maskernya aja nih Bang Zuma, maskernya aja. Bercanda loh ya, bercanda. Ini pasar loak belinya. Ini hadiah kerupuk. Iya. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah dan sahabatnya meminta itunya kan Bang. Meminta itu apa? Selendang atau apa jadi dikasih loh Bang sama Nabi. Oh iya, nanti tak kasih maskerku nanti ya. Nanti saya kirim.
Bapak aku masker bang. Aku mau jam tanganmu. Aku minta ilmunya Bang Zuma aja boleh? Bang Zuma. Jadi ilmu kok diminta gimana? Aku sholat dulu deh, aku belum sholat dulu. Oh, belum sholat akunya. Oh iya, sholat dulu aja lah bang. Sholat dulu. Di sini ada dekat. Iya bang. Di atas aja. Dia di kamar, aku di atas. Sholatin si Oji bang. Sholatin si Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta Lombok kok WA saya posisi di mana? Baik, terima kasih. Itulah tadi kita meet and greet sama Bang Zuma. Jadi kita bisa melihat bagaimana situasinya ketika Bang Zuma ini selama ini tuh kalau gaya beliau itu menjelaskan seperti apa, menerangkan seperti apa selama ini kan teman-teman mungkin belum pernah melihat. Sekarang kita tadi kita saksikan ya bagaimana beliau itu kalau menjelaskan seperti apa. Masya Allah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, nanti kita bergabung lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dinda Alif, adekku. channel ini. Mudah-mudahan semakin Gimana berkembang, kabarmu? mudah-mudahan Sehat, ya? semakin maju Ada dan guru berguna saya juga. untuk kita semua. Ali Baik, Musa, Masya Allah. akhirul kalam. barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Dinda wabarakatuh. Arif juga ada.